pelayanan air di musim kemarau ini, Pak? Ya, terima kasih Bang Dika. Terkait pelayanan musim kemarau, memang tahun ini gak cukup panjang nih prediksi dari BMKG. Walaupun ya minggu kemarin sudah ada hujan, karena memang kita perlu sadari lah bahwa Sungai Cisadane ini hulunya itu ada di Kota Bogor, yang notabene kota hujan. Jadi ada sewaktu-waktu ada hujan, biasanya memang kemarau tapi istilahnya kemarau basah. Nah, terkait dengan pelayanan pada musim kemarau, memang betul kondisi musim kemarau ini tidak ada suplesi lain, artinya tidak ada tambahan ke badan air, ke sungai, sehingga di sungai ini air itu mengendap. Dia mengendap, kemudian lama-lama dia mungkin semakin levelnya semakin turun, semakin surut, airnya semakin sedikit secara kuantitas, tetapi dan juga ditambah dengan proses penyinaran matahari. Nah, ini kan air sehingga berwarna hijau dan septik, bau. Nah, gitu. Nah, ini dari sisi produksi kita memang agak menyulitkan dalam hal optimalnya proses produksi, sehingga perlu kita lakukan beberapa langkah untuk penanganan kualitas ini. Siapa? Untuk dampaknya apa saja, Pak, yang terjadi selama kemarau, Pak, terhadap pelayanan? Ya memang pertama ya mungkin kita sisi kualitasnya gitu, karena memang tadi air yang kita olahnya kurang optimum pas pengolahannya, mungkin dia kalau kita berikan klor yang banyak mungkin agak berwarna kuning sedikit gitu, sehingga inilah mungkin yang secara estetika kurang bagus di masyarakat, di mata masyarakat, sehingga kita kurangin sisa kaporitnya, itu juga air jadi berbau. Ini juga ada kendala buat kita gitu. Siapa? Antisipasinya untuk masalah ini gimana, Pak? Ya memang kita pada musim kemarau untuk antisipasi, yang pertama kita lakukan adalah memberikan aerasi ke dalam air. Ada pompa aerator namanya, memberikan aerasi ke dalam air. Karena air pada musim kemarau ini dia DO-nya rendah, cenderung bau, sehingga perlu kita suplai udara ke dalam air. Nah, ini untuk meningkatkan DO-nya. Nah, kemudian kita juga untuk membunuh kumannya tidak di akhir tapi juga di awal juga kita lakukan dengan namanya preklorinasi. Kita lakukan penambahan preklorinasi di air baku. Nah, setelah itu karena dia memang kekeruhannya rendah, tidak optimum dalam hal proses pengolahan air, kita tambah dengan bentonite ya, sehingga dia kekeruhannya menjadi lebih besar gitu, sehingga proses pembentukan plok di dalam air untuk proses produksi ini lebih mudah. Siap. Pak, selain kualitas, Pak, apa juga dari sisi kuantitas itu pengaruh, Pak? Misalnya warga kesulitan dari air gitu, Pak? Sejauh ini kita belum menurunkan sisi kuantitas, artinya pendistribusian ke masyarakat masih tetap. Nah, ini karena memang tadi air masih ada di badan sungai, sehingga kita masih lakukan proses produksi gitu, tapi dengan penanganan monitoring kualitas yang cukup ketat dari kita. Di musim kemarau ini kan Cisadane menyusut, Pak. Gimana, Pak, langkah kedepannya, Pak? Ya memang kita memang andalan kita ada satu-satunya Sungai Cisadane gitu, dan memang kita sebagai pengguna untuk air baku ini ya kita berharap banyak memang dari Sungai Cisadane, sehingga bila mana ada musim kemarau yang cukup panjang, tentunya harus ada langkah upaya penambahan air dengan melalui hujan buatan, tentunya barangkali ada program dari pemerintah pusat. Oh, siap, Pak. Kalau dari pemerintah kota sendiri, Pak, selain hujan buatan ada lagi, Pak? Kalau Misalnya kita kan di pemerintah kota biasanya sepanjang sungai ini kita jaga aja, artinya secara das Sungai Cisadane kita jaga, kita pelihara supaya kualitas air masih tetap bisa terjaga. Kalau ada air penampungan gitu nggak, Pak, misalnya, Pak? Ya harusnya memang betul, mungkin karena memang kondisi lahan yang nggak ada, memang kita harus punya embung-embung air atau tandun air lah. Tapi nanti itu kan juga butuh lahan, butuh kajian dan sebagainya. Mungkin ke depan harus dibuat sampai sejauh itu. Oh, bisa diwacanakan ya. Tercemar cacing, Pak, di musim kemarau ini, Pak. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Ya memang betul, kemarin ada sempat aduan dari masyarakat dan sudah kita tindak lanjuti. Mungkin ini kan namanya juga dari musim kemarau, air tadi yang sudah septik, yang sudah berbau, kemudian mungkin langkah antisipasi kita dari sisi pengolahan airnya mungkin ada kesalahan human error atau tools error, karena itu kita lakukan terus
pembenahan atau monitoring secara ketat kepada teman-teman operator supaya peralatan itu tetap dijaga sesuai dengan fungsinya, dan juga teman-teman operator juga menjaga kualitas air secara operasional secara kontinu dan tidak ada masalah. Ini kita juga tentunya kan disuplai dari pihak swasta. Siap. Pak, wilayah yang terdampak ini di mana saja dan berapa jumlah pelanggannya, Pak? Yang laporan kemarin yang sudah kita lakukan penanganan hanya di wilayah Buana Gardenia, itu pelanggannya sekitar 345 lah mungkin, ya nggak terlalu banyak gitu. Dan di wilayah lain mungkin tidak ada. Langkah selanjutnya dari PDAM, Pak, biar masalah ini nggak terulang lagi gimana, Pak? Ya mungkin kita sebelum memasuki musim kemarau harus sudah diantisipasi, mulai mungkin pemeriksaan kualitas pasir, kemudian juga persiapan-persiapan yang harus penanganan dari sisi pengolahan air, karena memang tadi airnya agak septik. Kalau musim kemarau mungkin kita lakukan dengan penambahan sisa klor atau klorinasi di air baku, kemudian ditambahkan aerasi, dan juga untuk penambahan kekeruhan dengan tanah merah atau bentonit. Tapi ditegaskan sekali lagi, untuk saat ini tercemar cacing udah nggak ada lagi ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah ya, teman-teman sudah bekerja keras dari waktu ada laporan masyarakat sudah kita lakukan pencucian reservoir, pencucian instalasi, kemudian juga dilakukan flushing pada jalur-jalur pipa, dan juga pada saat kita melakukan itu karena masyarakat terganggu dengan kondisi kualitas yang kurang baik, kita tentunya juga memberikan pelayanan melalui tok tangki kepada masyarakat. Gitu. Siap, terima kasih banyak, Pak.